Dalam pembahasan mengenai kapabilitas strategis Rusia, satu nama yang terus muncul dalam analisis para pengamat pertahanan adalah RSM-56 Bulava. Ini bukan rudal yang sering dipamerkan atau dibicarakan secara terbuka, tetapi keberadaannya menjadi bagian penting dari struktur militer Rusia. Bulava mewakili dimensi kekuatan yang jarang terlihat, sebuah kemampuan yang biasanya hanya muncul dalam skenario ekstrem seperti deteren nuklir. Selama ketegangan antara Rusia dan Barat semakin tinggi, terutama sejak konflik Ukraina pecah, perhatian terhadap Bulava meningkat. Hal ini bukan karena rudal tersebut digunakan di medan perang, melainkan karena ia menunjukkan kemampuan yang membuat negara lain harus sangat berhati-hati sebelum mengambil langkah strategis tertentu. Di dunia pertahanan modern, kekuatan tidak selalu ditentukan oleh apa yang terlihat di permukaan. Kadang, apa yang tidak terlihat justru memberi pengaruh lebih besar. Bulava adalah salah satu contoh terbaik dari pendekatan ini. Pengembangan Bulava dimulai pada masa yang penuh ketidakpastian pada awal 1990-an. Uni Soviet sudah runtuh dan Rusia sedang menghadapi tantangan ekonomi serta politik yang besar. Banyak sistem senjata yang ditinggalkan Soviet sudah menua, sementara kemampuan industri militernya menurun drastis. Dalam situasi itu, Moskow melihat perlunya memperbarui sistem rudal balistik kapal selam, terutama sebagai bagian dari triad nuklir. Sistem sebelumnya, seperti R-29R MU-2, masih dapat digunakan, tetapi tidak cukup untuk menghadapi teknologi pertahanan rudal generasi baru yang dikembangkan negara-negara Barat. Bulava dirancang bukan sebagai penerus sederhana, tetapi sebagai sistem yang benar-benar baru. Tujuan utamanya adalah menciptakan rudal yang lebih tahan terhadap intersepsi, lebih ringan, dan lebih kompatibel dengan kapal selam generasi masa depan. Namun, perjalanan pengembangannya tidak mulus. Serangkaian uji coba pada awal 2000-an menghasilkan banyak kegagalan. Uji coba yang dianggap berhasil pun sering diikuti oleh laporan mengenai bagian-bagian yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Meski demikian, pemerintah Rusia tetap melanjutkan proyek tersebut dengan alasan bahwa tidak ada alternatif lain yang cukup menjanjikan. Pada akhirnya, setelah berbagai modifikasi dan perbaikan, Bulava mencapai tingkat keandalan yang dianggap memadai untuk masuk tahap produksi sekitar tahun 2007 sampai 2008. Butuh lebih dari 1 dekade untuk mencapai titik itu, menunjukkan bahwa proyek ini adalah salah satu yang paling menantang dalam sejarah senjata strategis Rusia. Untuk memahami posisi Bulava, kita perlu melihat kendaraan yang membawanya, kapal selam kelas Borei. Kapal selam ini adalah pilar baru bagi armada nuklir Rusia. Borei dirancang agar lebih senyap, lebih efisien, dan lebih sulit terdeteksi dibandingkan generasi sebelumnya. Setiap kapal Borei mampu membawa hingga 16 rudal Bulava, yang berarti satu kapal saja sudah cukup untuk memberikan ancaman strategis yang signifikan. Borei ditempatkan di 2 armada utama Rusia, Armada Utara dan Armada Pasifik. Lokasi ini dipilih karena memberikan akses langsung ke laut dalam, memungkinkan patroli panjang tanpa harus melewati wilayah yang penuh aktivitas militer negara lain. Dengan cara ini, Rusia memastikan kapal selamnya dapat tetap beroperasi, bahkan dalam kondisi ketegangan tinggi. Kekuatan deterrence terletak pada kemampuan untuk tetap hilang, dan Borei bersama Bulava dirancang untuk mempertahankan keunggulan itu. Kewaspadaan Barat terhadap Bulava bukanlah hasil dari penggunaannya di medan perang. Seperti diketahui, Bulava tidak pernah dan tidak akan digunakan dalam konflik konvensional seperti Perang Ukraina.
menggunakan rudal nuklir dalam perang regional akan memicu eskalasi global. Kekhawatiran Barat justru muncul karena spesifikasi strategis Bulava. Rudal ini memiliki jangkauan antar benua, membawa hulu ledak nuklir, dan dirancang untuk memecah sistem pertahanan rudal modern melalui teknologi manuver serta pemisahan hulu ledak. Dalam konteks strategi global, sistem seperti Bulava adalah elemen yang menentukan perhitungan antara kekuatan besar. Ini bukan ancaman langsung terhadap negara tertentu, tetapi instrumen yang menjaga keseimbangan. Negara-negara Barat paham bahwa keberadaan rudal ini memperkuat kemampuan Rusia untuk memberikan serangan balasan, sehingga mereka harus menghitung risiko dengan lebih hati-hati ketika mengambil keputusan terkait keamanan regional di Eropa atau Asia. Dengan kata lain, Bulava menciptakan ruang strategis bagi Rusia dalam percaturan global. Informasi tentang jumlah Bulava yang dimiliki Rusia tidak diumumkan secara rinci. Namun berdasarkan laporan yang dapat dipercaya, Rusia kemungkinan memiliki antara 60 hingga 100 unit rudal ini. Jumlah itu cukup untuk membekali beberapa kapal selam Borei yang sudah beroperasi, ditambah cadangan di fasilitas penyimpanan. Produksi serial dimulai sekitar tahun 2007 sampai 2008 dan terus berjalan dalam volume moderat. Rudal strategis seperti Bulava tidak diproduksi dalam jumlah masif seperti amunisi taktis. Setiap unit dibuat melalui proses kontrol kualitas yang ketat. Penempatannya pun bersifat rahasia. Kapal selam Borei menjalankan patroli secara bergiliran. Karena itulah sulit diketahui berapa rudal yang berada dalam posisi siap luncur pada waktu tertentu. Namun, pola operasional seperti ini membuat Bulava menjadi bagian penting dari kemampuan second strike Rusia, kemampuan untuk tetap membalas meskipun negara tersebut diserang lebih dulu. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.